tujuan kami di sini ingin melakukan penyuluhan terkait apa itu korupsi. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Berliana Cahya, kemudian rekan saya Nanda Dinugraha, saya Tiara Gia Pratiwi, saya Nafia Aruna Putri. saya Lulu Rahmandani, saya Azura Herisnanda. Baik, jadi dalam sesi penyuluhan ini saya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit ya teman-teman, yang mana 15 menit untuk materi dan 5 menit untuk sesi tanya jawab. Apakah diperbolehkan? Boleh. Baik, akan dimulai oleh rekan saya. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu korupsi? Belum. Salah, durung boleh. Iya. Langsung minum ya. Yes. Langsung minum. Yes. Baik, sebelum ke materi, saya akan membagikan dulu ya linknya. Boleh sampai dibaca-baca. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu korupsi? Belum. Ya, jadi korupsi itu adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Untuk jenis korupsi itu yang pertama ada petty corruption, yaitu sesuai dengan namanya, petty corruption adalah korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsi masyarakat. Jenis korupsinya seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Padahal pelayanan tersebut seharusnya murah atau bahkan gratis untuk masyarakat. Lalu yang kedua ada grand corruption. Grand corruption atau biasa disebut korupsi kelas kakap adalah korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliun rupiah. Korupsi kakap menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan masyarakat secara luas. Lalu yang ketiga ada political corruption. Political corruption atau korupsi politik terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri atau kelompoknya. Keuntungan ini bisa berupa kekayaan, status, atau mempertahankan jabatan. Jenis-jenis political corruption adalah penyuapan, perdagangan, pengaruh, jual beli suara, nepotisme, atau pembiayaan kampanye. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk faktor internal sendiri yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang tersebut, seperti sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, dan tidak mau bekerja keras. Sedangkan untuk faktor internalnya ada faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Untuk dampak korupsi, ada dampak korupsi di bidang ekonomi, kesehatan, politik, dan sosial. Untuk selanjutnya akan untuk pencegahan korupsi berasal dari diri sendiri, seperti hidup sesuai kemampuan, mengatur manajemen waktu, fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi, mengatur pengeluaran, dan selalu bersyukur. Untuk 9 nilai anti korupsi, yang pertama itu jujur, lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Yang kedua peduli, mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Yang ketiga mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat disiplin, taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Yang kelima, tanggung jawab. Siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan. Yang keenam, gigih. Kerja keras yaitu gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Yang ketujuh, sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Yang kedelapan, berani, mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Dan yang kesembilan, itu adil, berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dari teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonfirmasi kepada kita, boleh banget, boleh angkat tangan, sebutkan nama. Baik, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nur. Saya mau tanyakan, kemarin banyak kasus yang marak terkait korupsi di Indonesia. Nah, kenapa hal itu masih terjadi di Indonesia? Terima kasih untuk pertanyaan, kami tampung terlebih dahulu. Mungkin sembari kita mendiskusikan jawabannya dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri. Izin bertanya, kenapa tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini belum diberantas? Terima kasih. Selanjutnya ada satu kali pertanyaan lagi. Silahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lita. Izin bertanya, bagaimana caranya agar korupsi di Indonesia itu dapat teratasi? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dari teman-teman. Silakan, Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan nomor 1 dari Mbak Nur. Kenapa korupsi masih terus terjadi di Indonesia? Nah, korupsi masih terus terjadi di Indonesia itu karena celah yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, termasuk juga di dalamnya mengenai sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan dana imbalan pada rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN, dan hukumannya masih kurang tegas dan berat. Yang pertanyaan kedua dari Mbak Putri, itu kenapa tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini sulit diberantas? Izin menjawab, itu karena kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintahan kurang memadai, dan manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Pertanyaan yang ketiga dari Mbak Lita, itu adalah bagaimana cara agar korupsi di Indonesia dapat teratasi. Jawabannya adalah mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam mencegah korupsi. Itu saja, mungkin cukup menjawab. Oke. Baik, sepertinya dari teman-teman sendiri sangat berantusias yang mendengarkan tadi. Mungkin dari saya sendiri ingin menanyakan satu hal terkait apa saja pencegahan dari korupsi sendiri dari teman-teman. Apakah ada yang bisa menjawab? Silakan, Mbak. Baik, perkenalkan, nama saya Devi. Jadi untuk pencegahan korupsi dari diri sendiri itu ada 5 tahap. Yang pertama itu adalah hidup sesuai kemampuan, yaitu salah satu hal yang mendorong kita melakukan korupsi karena seringnya tidak merasa cukup dan bergaya hidup yang tidak wajar. Kemudian yang kedua adalah mengatur manajemen waktu. Di sini disiplin waktu dalam menjalani kegiatan sehari-hari dapat membuat perencanaan kegiatan harian akan berjalan dengan baik dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi. Selesaikan segala pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang ada. Yang keempat ada mengatur pengeluaran berupa pencatatan pengeluaran sehari-hari berdasarkan kebutuhan primer dan sekunder. Jadi kita mengutamakan kebutuhan primer dulu, kemudian baru kebutuhan sekunder. Kemudian yang terakhir adalah selalu bersyukur. Kita harus bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Ya, hal ini dalam selalu bersyukur ini dapat mencegah kita untuk terjerumus kepada tindakan korupsi. Seperti itu. Baik, benar sekali ya. Mungkin bisa berdiri kakak-kakak. Oke. Nah, sebelum kita akhiri mungkin bisa aplaus buat kita semua. Baik, untuk sesi penyuluhan hari ini kami cukupkan. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat tutur kata ataupun perkataan yang kurang berkenan di teman-teman. Kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.